ke pertanyaan berikutnya tentang Kala di film seri Asi ini yang diperankan oleh Dimas Anggara. Yuk, gimana Mas Preven tentang karakter Kala? Iya. Filmnya Joko Anwar tuh. Iya. Film Joko Anwar Seru banget, Kala. lucu tuh. Aduh, Ya, seru banget itu film. Tapi benar sih kalau mau ngambil backstory dari Kala yang sama yang kita tonton, ya apa ya, bisa dibilang mungkin Kala yang di sana kayak jurnalis, tapi Kala yang di sini ada dia juga salah satu detektif. Menurut gue ya salah satu detektif karena aku nggak tahu deh apakah dia ini adalah anak kecil yang dipeluk oleh Alana waktu pisah, ya kan, yang ada di teaser dan juga trailer itu, atau justru malah si Jeffrey Nicole-nya gitu, yang jadi si anak kecil. Aku nggak tahu nih, tapi yang jelas kalau ngambil dari runutan lihat trailernya sih kayaknya Kala ini juga detektif ya. Kala ini juga detektif dan besar pemikiranku ke arah detektif. Kalau dia ini juga punya informasi yang ya udah pasti dibutuhkan sama Alana lah, untuk cari tahu siapa, terus untuk sekedar untuk cari tahu siapa si Prayogo lah, gitu kan. Ya, Prayogo itu siapa sih, dan kalau di organisasinya dia itu udah sekuat apa sih, udah sebesar apa sih, gitu kan, gitu. Dan dia tahu di trailer kan juga diceritain bahwa ya Prayogo itu orang besar, dia bisa beli polisi, dia bisa dia bisa memanfaatkan kuasa itu untuk bisa aman, gitu kan. Makanya sampai Lana bilang kenapa apakah enggak ini aja, kenapa lo enggak gabung aja sama si itu, gitu kan. Dia bilang sama si Jatmiko, ya kan tidak semua orang bisa dibeli dengan uang lah, gitu kan. Nah, aku sih mikirnya Kala ini kan kalau namanya Kala ini kan adalah cucu atau anak dari Eyang Mariani. Anak asli apa angkat tuh? Ya, makanya kayak apa ya? Tiba-tiba pas aku lihat di Dimas Anggara sebagai Kala itu ngingetin aku sama Clark Kent DC Comic. Clark Kent ya, not Superman, oke? Clark Kent. Kayaknya, gua rasa kayak kenapa kayak ini orang kayak detektif juga deh, tapi informasinya nggak cuma satu nih. Informasinya nggak cuma satu, nggak sekedar untuk ditaruh cuma nyari si Prayogo doang, enggak. Kayak ada hal lain kayaknya dia jadi apa ya? Gazul versi baik deh. Gue ngeliatnya kayak gitu sih, Gazul versi baik gitu. Kala ini Gazul versi baik gitu. Dan ya Jatmiko detektif yang bekerja di kepolisian gitu. Bedanya ya. Tapi Kala ini karena dia di background story-nya itu adalah cucunya Eyang Mariani, di saat yang sama gue berpikir kayaknya dia tahu sesuatu di luar dari hal sosial sehari-harinya dia, ya gitu. Apakah dia juga jadi kaki tangan untuk mencari tahu bahwa saya menemukan seseorang yang saya rasa itu adalah titisan atau apa, kayak gitu. Mungkin bisa ke sana, itu satu. Yang kedua, ya memang ditugaskan juga mungkin sebagai cucunya Eyang Mariani langsung, dia juga ditugaskan untuk hal-hal untuk mencari tahu hal-hal yang bersifat sosial juga, tapi tidak terlibat terlalu dalam kayak Jatmiko yang statusnya adalah detektif yang kerja sama polisi, misalnya gitu. Dengan dia nggak terlibat terlalu jauh, tapi dia salah satu informan yang Eyang Mariani butuhkan gitu. Ya. Kayak hubungan antara nenek dan cucunya lah gitu. Gimana sih seorang cucu bisa nyenengin seorang neneknya? Nah, gue sih runutannya ke situ ya. Karena gue mikir Kala yang di sini kayaknya bukan orang biasa doang, bukan sekedar ya mungkin dia nanti akan jadi temannya Alana gitu kan, sekedar teman doang lah gitu. Love interest. Love interest mungkin gak cuma itulah gitu. Ada something yang terjadi yang kayaknya dia bisa jadi seorang cucu, dia juga bisa jadi seorang informan, bisa juga sebagai kaki tangannya Eyang Mariani. Nah, Eyang Mariani ini di versi filmnya akan di build up seperti apa kan belum tahu juga tuh, ya kan? Karena dia udah bilang bahwa dia tahu jaga bumi,
Ya kan, berarti kan ada hal yang lebih luas lagi dong setelah dia hidup. Oke. Gimana Mas jagoan kecil tentang Kala? Kala. Filmnya Joko Anwar ya. Kala apa Kalong nih? Jangan dong, jangan. Aku nggak setuju. Nggak cocok. Kalau mana kelelawar ya? Kala itu artinya waktu ya. Aku sebenarnya sih langsung mikir ke jagoan Bumi Langit yang berkaitan sama waktu, yaitu Nusantara. Cuman somehow aku mikir apakah iya, apakah enggak, aku masih belum yakin sih. Aku mikir di Mas Anggara buat Nusantara itu jagoan terkuat kedua setelah Sri Asih. Dan 3 gitu kan yang terkuat kan, Sri Asih, Nusantara sama Godam. Itu 3 yang terkuat. Jadi kita udah punya Pevita Pierce, Chico Jericho, lalu di Mas Anggara. Aku mikir kayak gimana ya, bukan berarti mengecilkan di Mas Anggara sih. Cuman aku mikir dia bakalan kebanting banget gitu loh kalau misalnya dia yang jadi sosok Nusantara di sini. Jadi aku sendiri gak yakin. Cuman aku mikir kata Kala arahnya ke sana sih. Cuman siapapun castingnya yang akan dipilih untuk memerankan Nusantara, aku percaya sih kalau memang di Mas Anggara, berarti mereka melihat di Mas Anggara itu yang paling cocok dan yang paling pas buat memerankan ini. Dan semoga aja dia nggak ketelan sih sama Pevita. Gimana tentang para rakyat Bumi Langit yang Nusantara ini harus diperangi sama orang Papua, orang Timur. Sebenarnya gini orang Timur yang lahir di Jakarta. Gimana nih gini? Ya, gini. Gimana? Nusantara itu kan kalau di komik kan ya memang orang Timur. Cuman kan dia kan di komik dari masa depan. Jakarta. Masa depan. Oh iya. Dia bener-bener dari zaman masa depan banget. Sazabo Century, Alpha Century. Iya. Jadi iya dia udah bukan di tempat kita sekarang, dan dari perawakannya juga ya kayaknya bakal buat beda sih, karena itu kan versi komik itu kan ada di masa depan ya ceritanya, kita pasti nggak akan ngambil dari sana gitu kan. Sementara sebenarnya gini loh, kalau kita lihat di tease komik Nusantara kemarin, ada tease kalau Nusantara bakalan dimulai dari zaman Majapahit ya. Iya. Tapi kalau kita bilang zaman Majapahit, jangan langsung bilang Jawa. Majapahit itu dulu kekuasaannya benar-benar jauh banget, bahkan sampai Indonesia Timur juga. Jadi, sampai Kamboja. Iya, jadi bisa aja memang nyampe ke sana juga dari Indonesia Timur juga mungkin. Cuman dan again, versi mana yang bakalan mereka ambil? Ya. Kalau Indonesia Timur Reza Rahadian Indonesia Timur sih. But dia Ambon kan? Reza Ambon kan? Reza Ambon. Iya. Ambon. Entahlah men, aku bener-bener Kala ini karakter yang menurutku bakalan jadi karakter kunci nantinya. Mungkin bukan buat Sri Asih, tapi buat film-film kedepannya nanti, karena kita udah memasuki jaga bumi dan Kala itu adalah salah satu kelompok jaga bumi yang bisa beraksi di luar. Kalau Eyang Mariani mungkin dia kuncennya bisa dibilang di dalam ya. Dia kuncennya yang berpikir dan mengatur, tapi yang beraksi di luar adalah si Kala. Kita cuma baru tahu satu doang, si Kala. Jadi mungkin Kala ini bakalan jadi karakter kunci nantinya di film-film selanjutnya. Firasatku bakalan jadi jagoan sih, cuman yang mana kita nggak tahu. Apalagi Kala itu kan emang kalau gua tebak ya, di sini itu dia kayaknya salah satu anggota polisi juga sih, gitu. Kayaknya yang ada di TKP itu ya. Apakah yang kaitannya ke Nusantara Nusantara atau Bayangkara ya kan? Mereka dari kepolisian, pemerintah. Jadi makanya banyak informasi yang dia dapat, kalau dapat nih gitu. Sebenarnya dia jadi polisi bukan hanya untuk karirnya dia, cuman memang ada sesuatu yang dia lagi selidiki dan cari. Kayaknya sepertinya dia menemukan nih Alana nih, salah satu tokoh ini. Alana ini mungkin berasal dari yang si Kala cari ini gitu kan. Kayaknya diikuti. Tapi kamu yakin gak sih? Apa? Kayaknya diikuti gak sih? Alana ini kayaknya udah diincer sama mereka semua. Kayaknya Alana bener-bener diikuti dari zaman lama ya sama Kala. Soalnya. Dan apakah Gundala juga Sancaka ini sebenarnya Kala juga mengincar juga, mengamati, atau dia membagi tugas dengan yang lain? Mungkin kalau Pak Ami bilang dengan Pak Agung gitu kan. Agung ya. Tapi seberapa besar sih menurut kalian nih karakter Kala ini yang diperankan di Mas Anggara yang
kita tahu juga di Mas Anggara ini ahli bela diri. Dia jago bela diri, jago. Ada adegan berantemnya di trailer. Iya. Dan di trailer kemarin dia berantem juga bukan yang sosok bego gitu, dia berantemnya jago, dan si Tangguh juga berantemnya jago. Jadi memang ini dua orang ini memang kita nanti lihat nanti mungkin di trailer film seriasi ini sosok yang udah jadi bener-bener jagoan yang versi manusianya masih manusia ya gitu. Jadi seberapa yakin nih kalian nih kalau sebenarnya Kala ini nantinya akan menjadi sosok jagoan, apalagi dia ini kan keturunan dari Eyang Mariani. Mungkin Mas Jagoan kasih dulu deh. Ayo Mas Putra. Nanti yang terakhir Mas Revan. Kau dulu deh. Kala dan ini ya, siapa tadi namanya? Kala sama Siapa Eyang Mariani? Siapa? Tangguh. Tangguh ya. Kepikiran sama aku gini sih. Kalau ada yang nonton Naruto ya, kalau ada nonton Naruto gitu, Iya. mereka berdua ini mungkin akan jadi jagoan, ya, yang akan jadi jagoan yang mengedepankan yang mengedepankan teknik bela diri atau kekuatan di pertarungan jarak dekat. Menurutku ya, jarak dekat gitu. Karena ya backgroundnya kalau ngeliat dari backgroundnya mereka ya, mereka kan main action juga udah, Mas Anggara juga udah main di The Night Comes For Us gitu. Terus juga si Jeffrey Nicole lagi, ya kan, pertaruhan kemarin itu aja tuh udah babak belur babi bu banget, mereka berantem gitu karena bincang gitu. Nah, gue sih mikirnya mereka akan jadi jagoan, tapi basically kekuatannya tuh itu masih, buat gue itu masih tabu banget, masih jauh dari gue pribadi ya, karena aku belum baca komik, aku belum tahu background mereka sama sekali gitu. Cuman kalau bagiku besar kemungkinan iya, tapi ya balik lagi tadi tuh, kalau sebenarnya kreator film yang mengadaptasi komik aja berani dalam artian berani untuk mengadaptasi sekaligus memodifikasi apa yang udah ada, ya bukan gak mungkin dua orang yang akan jadi jagoan ini juga akan dimodifikasi, tapi ingat ya, dimodifikasi dengan enggak merubah entitas asli. Oke, dengan pakemnya lah ya, asli. Pakemnya udah, cuman mereka modifikasi kayak mungkin dari sumber kekuatan yang dia dapat, atau mungkin memodifikasi dari itu suit aja itu udah termasuk modifikasi loh. Kalaupun ya mereka harus jadi jagoan di jagat bumi langit, aku masih kepikiran sama teori kalian berdua. Salah satunya yang bilang Tangguh itu adalah Sembrani. Itu ya, itu masih aku percaya banget tuh. Ya kan, masih kupakamin banget lah istilah gitu. Tapi akan kayak gimana adaptasi Sembrani sebenarnya, ya kan? Apakah full pakai tiplak komik atau akan ada modifikasinya? Ya gitu. Karena kalau gue pribadi sih mengharapkan ada sedikit modifikasi lah ya gitu, karena ini film dan semua ide dan imajinasi itu sangat lumrah untuk ditaruh dengan tidak berubah entitas sekali lagi gitu. Jadi aku mikir mereka akan jadi jagoan, dan salah satunya aku masih percaya dengan si Jeffrey Nicole yang bakal jadi Sembrani. Oke, Mas jagoan kecil gimana nih Kala bilang dia anaknya Eyang Mariani ya, cuman beneran gak sih? Apa jangan-jangan setelah Alana masuk ke kelompok itu, terus Alana dibilang aku anaknya Eyang Mariani? Setelah Tangguh gabung sama mereka, terus Tangguh bilang aku anaknya Eyang Mariani. Jangan-jangan Eyang Mariani itu sosok, kalau Pengkor itu bapak, mungkin Eyang Mariani itu ibu. Jadi ya aku mikirnya kayak gitu sih. Kala ini mungkin salah satu anak ibu nanti. Udah ada anak bapak, sekarang ada anak ibu. Why not kan? Di Pengabdi Setan aja kita ada bapak dan ibu. Masa di sini cuma ada bapak doang, ibunya nggak ada gitu kan? Jadi kayaknya sebentar, aku potong, sorry, aku potong. Berarti maksud kamu di Jaga Bumi ini juga ada agent Jaga Bumi? Yes. Agent yang harus jadi jagoan nih. Yes. Jadi kayak Shield, dia harus jadi superhero semua kan, gitu kan? Ada agent gitu yang termasuk Kala gitu, yang dia mengamati, dia ya ngintai, dia mencari tahu seluk beluk
ya si A, si B, si C ini tanpa harus jadi jagoan. Menurutmu kayak gitu atau? Iya. Dan menurutku salah satu agentnya mungkin dibagi ya, antara agent yang dilatih buat turun ke medan, atau mungkin agent yang disuruh buat jadi para tetua, para kuncen dan segala macem gitu, buat nyari, misal kayak yang Mariani nyari Sri Asih, Pak Agung misal nyari Gundala gitu kan, atau mungkin Ganendra nanti nyari Virgo and the Sparklings, dan mungkin Tira juga bakalan dicari juga sama seseorang yang kalau dari cast yang aku kelihatan kayaknya Mas Egy Fadli gak sih? Iya. Wow. Aku excited banget. Iya. Jadi kalau aku mau tambahin sedikit ya, aku tambahin sedikit dari kalian, bahwa sebenarnya Jaga Bumi ini kan yang tadi aku bilang bahwa ini adalah organisasi yang cukup sebenarnya ini yang ada ini untuk melawan organisasi lawannya mereka nih gitu kan ya, nantinya mungkin kita akan sebut nanti siapa. Karena kalau di komik Jaga Bumi ini kan adalah mata malaikat ini saya akan bangkit gitu kan. Mungkin cara bangkitnya itu bukan sosok mata malaikat yang dia hidup lagi, tapi organisasinya akan tetap hidup sampai akhir zaman gitu kan. Dan mungkin ini Jaga Bumi ini memang kalau menurutku memang sangat menarik banget. Nggak harus jadi superhero atau jagoan. Jadi agent-agent Jaga Bumi ini yang nantinya akan kita banyak tahu nanti mungkin di serialnya Tira itu akan di spill juga. Memang menarik dan tidak harus ya. Tadi aku contohnya ya seperti Shield lah ya. Jadi memang mereka banyak agent-agent yang terlatih, ada agent lapangan dan agent yang memang ada di kantor untuk strategi ya. Dan juga memang untuk khusus jagoannya yaitu adalah tim Patriot yang nantinya akan kita tonton gitu kan di bioskop ya, kayak gitu ya. Dan ada Jatmiko nih tadi kan. Lalu Jatmiko ini yang katanya juga saat announcement cast dia bilang, saya Reza Rahdian, saya berperan sebagai Jatmiko adalah seorang polisi. Dia langsung bilang polisi ini gitu. Menurut kalian nih, gitu, apa sih sebenarnya ini nantinya peran Jatmiko ini di film Sri Asih? Kalau menurutku Jatmiko arahnya, boleh? Aku dulu deh. Aku cuma sedikit doang. Aku sedikit doang. Soalnya Jatmiko menurutku wildcard sih. Ini arahnya bisa kemana-mana. Serius beneran bisa kemana-mana. Dia bisa, soalnya kalau di trailer dia dikasih lihat dia adalah orang yang baik, ya kan? Bahkan Alana juga kayak agak kepincut gitu waktu dia tanya kenapa kau nggak dukung Jatmiko, terus si dianya kalau kau kenapa kau nggak dukung Prayogo, terus dia bilang ya, semuanya bisa dibeli dengan uang. Habis itu Alana kayak emang begitu kali. Emang begitu. Ya, jadi aku mikir ini arahnya posisi polisi yang baik, ya kan? Polisi yang baik. Jadi apakah mungkin arahnya bakalan dilarikan dia sebagai sosok polisi yang bakalan jadi partnernya para patriot mungkin ya. Mungkin ya kayak siapa sih di Batman itu namanya Komisaris Gordon ya kan? Ada kan? Komisaris Gordon ya. Ya ada. Mungkin apakah dia akan dilarikan ke sana, atau mungkin dia akan dilarikan sebagai salah seorang jagoan superhero di bumi langit yang backgroundnya polisi, entah itu Nusantara, Bayangkara, atau mungkin Tora ya kan. Kemarin Bang Timur bilang sama aku, jangan-jangan Jatmiko itu nama aslinya itu Jatmiko Noto bla bla bla, yang kalau misalnya dibaca bagian tengahnya doang Jatmiko no jangan-jangan Inspektur Kono ini arahnya dari sini. Cuman ide yang bagus, cuman aku sendiri masih belum yakin arahnya apakah Inspektur Kono Tora. Cuman bisa juga ini dilarikan ke musuh, karena Jatmiko juga kayak waktu dia ngelihat keluar dari mobil gitu, tatapan matanya kayak udah hampa banget, kayak ya ampun kosong ya. Duniaku kok kosong. Duniaku kok busuk banget, kayak di pikirannya kayak ngomong kayak gitu udah kayak. Jadi itu kan mental yang negatif sebenarnya kan. Meskipun dalam hatinya dia berniat positif, cuman karena dia saking kesel dan saking jengkelnya sama dunia yang dia tinggali ini, bisa jadi itu jadi sarana batu setan juga, bisa jadi arahnya ke sana. Jadi Jatmiko ini arahnya wildcard sih kalau menurutku. Kemana aja bisa sih. Oke. Gimana kalau Mas Private tentang Jatmiko? Backgroundnya polisi, dia ngurusin kasus, every case itu polisi yang turun tangan gitu. Tapi kenapa kok aku selalu terbayang dengan teori Jafar yang
yang memperlihatkan foto Revaldo atau siapa nama karakternya Revaldo itu lupa gua. Jagao. Kenapa gua pikiran itu rambutnya Jatmiko, men? Ikal dari belakangnya itu tuh astaga, iya lagi gitu kan. Masa iya dia ditembak sama Jagao gitu? Aduh. Atau itu Gitu kan, terus itu ada yang bilang juga rambutnya Prayogo. Dan lebih mirip Prayogo sih. Prayogo itu kalau dari depannya aja lurus itu lurus. Walaupun dari itu lurus, tapi ya bisa jadi juga sih. Cuman aku besar kemungkinan itu Jatmiko ya. Entah dia entah dia beneran ketembak palanya kah atau gimana gitu. Cuman kalau buatku pribadi, ya polisi sekelas Jatmiko nggak mungkin dimatiin sama Jagao segitu mudahnya. Sebenarnya nggak akan dimatiin nggak akan dimatikan sebegitu mudahnya. Atau justru sebenarnya dia akan memasukkan kematiannya juga kah? Gue mikirnya gitu. Apakah bakal nanti di filmnya dia akan memasukkan kematiannya kah di depan organisasinya Prayogo? Jadi seolah-olah ya Jatmiko nggak ada lagi, dia akan pakai entitas lain gitu. Makanya aku berteori liar setelah lihat teori itu ya, berteori liar kayaknya Jatmiko ini bakal make identitas lain, dan identitas lama itu sengaja kayak ya udah seorang Jatmiko sudah mati, ya kan, seorang Jatmiko sudah mati dan dia datang dengan identitas baru. Nah, identitas mana yang mau dipakai nanti itu di film pasti. Gitu. Entah nanti jahat atau baik. Entah nanti bakal ditayang di sini atau mungkin ada ditaruh di post credit scene gitu kan. Tapi yang jelas kayaknya kalau memang dia adalah seorang wildcard yang diperhitungkan di karakternya Bumi Langit, seorang Reza Rahardian gitu ya kan. Ya, aku masih berpikir salah satu ya, ini masih pikiranku ya. Salah satu cara elegan gitu kan, cara elegan seorang karakter untuk memusnahkan identitas lamanya, ya dia dibikin mati salah satunya. Soalnya dia benar dibikin mati. Padahal mah dia nggak mati. Dia nggak mati, dia cuma orang yang sama dengan identitas yang beda. Dan identitas itu dia ciptain sendiri. Bisa kesana sebetulnya gitu kan. Cuman ya itu tadi. Kalau mau dimodifikasi seperti itu bisa, atau justru malah tetap menggunakan nama Jatmiko dan ada nama lain, alter ego lain misalnya gitu kan. Ya, bagus juga gitu. Menarik banget loh. Ya suaranya udah kita tebak-tebak lah ya. Di teaser kemarin. Suaranya siapa? Ya, jagoan aja yang bertambahin. Suaranya siapa, Dokter Setan? Aku nggak yakin loh. Aku malah punya teori. Kita ngobrol sama Bibi Kantin, salah satu penggemar Bumi Langit, jagat sinema Bumi Langit di Twitter, dan dia punya teori yang sangat mencengangkan dan aku mikir itu 90% benar. Kayaknya itu sosok yang nggak pernah kita duga sama sekali ada di balik topeng Dokter Setan, dan aku nggak berani ngomong karena aku takut itu beneran kejadian. Aku nggak mau itu spoiler. Itu cuma teori random dari seorang fans, tapi teorinya bener-bener teori. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. It's just a theory, man. Even itu random. Oke. Ibunya Alana. Ibunya Alana. Ibunya. Oh, si Bibi Kantin itu berpendapat kalau di balik topeng Dokter Setan itu adalah ibunya Alana. Kenapa kau yakin benar? Gini loh, ini make sense, nyambungin semua hal. Ibunya Alana dari awal selalu bilang, "Nak, kita bisa ngalahkan dia." Padahal bisa aja yang ada dalam diri Alana itu yang sedang berontak adalah sosok Dewi Asih yang sedang berusaha mengontak dia dan bla 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 ya kan. Tapi ibunya Alana yang mana nih, Mi? Ibunya Alana si petinju Sarita MMA. Oh, ibu angkatnya. Ibu angkatnya. Jadi okay. Ibu angkatnya ini seperti seakan berusaha menyingkirkan itu, berusaha biar Alana melawan itu, biar itu enggak. Apakah jangan-jangan dia ada punya suatu hal yang ingin membuat Alana itu kehilangan itu gitu kan? Dan ibunya Alana juga waktu jemput Alana di panti asuhan yang rambutnya pendek sebob kayak gini, kita semua curiga sama dia awalnya waktu di teaser kan, yang Alana dijemput di panti asuhan anak kecil, ada cewek pakai bob itu, kita curiga sama dia kan. Dan ketemu sama Gazul dan dia bilang, "Oke, gimana kalau aku menolak?" Itu. Ya. Dan itu puncaknya tuh, itu puncaknya. Iya. Ada kalimat juga dialog,
biarkan aja mereka saling bunuh, itu justru akan membantu kita ada dialog kayak gitu. Dan kalau dengerin suaranya, itu suaranya Sarita, ibu angkatnya Alana. Bumi Langit kemarin ngupload ada pengumuman tentang Sri Asih Movie Companion komik ya, dan di situ covernya Dokter Setan, kukunya kuku panjang kayak penyihir cewek gitu sih. Jadi kalau musuhnya ibunya itu bakalan semakin runyam ceritanya, akan ada hubungan emosi antara Alana dengan dia karena ibunya Dokter Setan sendiri. Dan waktu mikir ke sana aku mikir, waduh, jangan-jangan arahnya ke sini, jangan-jangan ini arahnya mau ke sini, di plot twistnya jangan-jangan ke sini. Makanya aku nggak berani kayak terlalu make sense buat kejadian. Prayogo, oke, bisa jadi dia memang pemilik kalung Dokter Setan, tapi dia bukan sosok di balik topeng. Aku setuju. Kalau Matteo, bisa jadi mungkin dia sosok. Matteo lebih ke arah Matutu sebenarnya. Kalau Matteo, meskipun di sininya tatunya belum hantu, ya, cuman Matutu arahnya lebih ke sana. Jadi aku buat Matteo jadi Dokter Setan pun persennya masih belum tinggi. Jatmiko, kita masih belum lihat ada petunjuk sekalipun yang menuju ke arah kalau Jatmiko itu ada sosok yang jahat. Sementara sosok yang dibuat jahat yang ada di trailer itu hanya dua, yaitu Prayogo dan juga ibunya Alana, ibu angkatnya Alana. Cuman mereka berdua. Satu kalimat itu, biarkan aja mereka saling bunuh, itu justru akan mempermudah rencana kita. Kalimatnya itu nggak asik banget loh. Itu bukan kalimat orang baik kan. Berarti yang maksud Pak Ami itu biarkan mereka ini saling bunuh itu siapa? Antara siapa maksudnya? Itu ibunya ya, mungkin itu entahlah sosok siapa, kita masih belum tahu. Bisa jadi itu mungkin obrolannya Prayogo, atau mungkin itu dialognya ibunya Alana sama Gazul, dan yang lagi diobrolin itu mungkin sosoknya Prayogo dan Alana. Oh, oke. Atau mungkin Prayogo ini bakal digelutkan dengan antek lain. Gitu kan? Ya, mungkin ada dua kelompok mafia di sini sih. Aku juga mikir kayak gitu. Kita juga pernah bahas kan. Atau itu ibunya Alana itu ngobrol dengan Alana, biarkan mereka saling bunuh itu antara Prayogo sama Gazul. Karena kan ada scene di mana itu narasinya itu kan Prayogo itu kan nembak Jagau ya, nembak kanan kiri Jagau. Karena ini ada suatu hal yang Jagau nggak kerjakan atau Jagau gagal nih gitu dalam rencananya. Mungkin nggak nantinya malah Gazul ini sama Prayogo ini saling berhadapan. Itu kan nggak kejadian saat Gazul sama Pengkor, karena Pengkor ini keburu dibegoin duluan sama Gazul gitu. Tapi yang perlu kita ingat, kalau memang itu ibunya Alana itu ngomong ke Alana, itu nggak kurang make sense, karena di situ bukan cuman biarkan aja mereka saling bunuh, tapi ada kalimat kedua, itu akan mempermudah rencana kita. Emangnya rencananya Alana sama ibunya apaan? Kenapa harus bikin Gazul dan Pengkor saling bunuh, ya kan? Kayak Alana nggak ada urusannya ke sana gitu loh. Jadi itu kayaknya ibunya Alana ngomong sama orang lain, bukan sama Alananya. Dan mungkin adegan ketika ledakan ibunya mati, sebenarnya ibunya belum mati. Yang berantem ya pakai jubah itu adalah ibunya Alana. Ibunya Alana, tapi suaranya dibuat seperti cowok. Suaranya dibuat seperti Rardian. Sebenarnya manly banget itu. Ya di awal teaser itu manly banget loh, dibilang. Iya, tapi gini loh. Manly banget. Bisa aja memang suara itu memang sengaja Reza Radian disuruh dubbing buat bikin orang terkecoh. itu masuk akal kalau itu masuk akal. Itu cuma teaser, men, itu bukan filmnya. Juga. Ada kenapa juga akhirnya mereka saling bunuh ya? Kenapa ada adegan di mana itu diduga rumah sakit gitu kan, bahwa si Alana teriak ibu dan situ ada si Kala juga kan. Kenapa? Mungkin rencananya memang kayak gitu. Mungkin rencananya memang kayak gitu. Siapa tahu kan mereka ini orang-orang Gazul dan kelompok-kelompoknya itu orang-orang paling busuk. Iya, tapi kamu yakin 90% ini teori benar nih? Iya, untuk sekarang aku yakin apa curiga itu ibu angkatnya Alana. Sosok Alana. Soalnya lebih punya koneksi gitu loh. Kayak lebih punya koneksi ke Alana jadinya. Kita tahu Gundala sama siapa? Gundala sama Pengkor, kita tahu koneksi mereka seperti apa. Latar belakang mereka sama. Mereka sama-sama anak yatim dan sama-sama yang punya berperang sama keadilan gitu kan. Koneksi mereka itu banyak banget, terutama kalau kita baca di komik Gundala Takdir.
koneksinya itu kayak back to back banget di antara mereka berdua. Bahkan Sanjaka sempat mau diangkat anak sama Pengkor, tapi Sanjaka nolak karena dia udah dikasih wejangan sama Awang buat jangan percaya sama orang kaya, ya kan. Jadi aku mikir di sini juga Sri Asih bakalan punya koneksi sama musuhnya dari segi emosionalnya. Dan kalau sebenarnya bisa juga itu Jatmiko Reza Radian mungkin karena mungkin ada dia naksir sama dia, cuman aku mikir ya kayaknya nuansa anak, ibu hamil, dan orang tua itu kayaknya kental banget di trailer teaser, bahkan emoji-emojinya Mbak Upi. Jadi aku mau bahas juga tentang Tangguh nih, si Jeffrey Nicole sebagai Tangguh. Alter ego-nya Sembrani yang kita tahu ya di komik Bumi Langit jadi Sembrani. Nah, ini kenapa sih menurut kalian kenapa harus Tangguh yang ada di film Sri Asih ini? Kenapa harus Tangguh sih? Kenapa nggak jagoan lain? Misalkan siapa gitu yang dimunculkan gitu. ya, Oke, dari jagoan kecil. menurutku gini, peran Tangguh di sini mungkin bakalan semacam kayak Wulan di Gundala gitu kan. Jadi kayak semacam sidekicknya Gundala doang. Kalau Tangguh di sini cuma jadi semacam sidekicknya Sri Asih doang. Dan kenapa harus Tangguh? Mungkin kemampuannya Tangguh di sini berkaitan sama ceritanya. Karena kalau di film Gundala, meskipun nggak serta-merta Wulan itu jadi merpati ya, dan nggak serta-merta secara gamblang, secara vulgar mengeluarkan kekuatannya, tapi ada satu adegan di mana suara Wulan itu masuk ke dunia hipnotisnya Kamal Atmaja, si pembisik yang waktu Sancakanya dihipnotis gitu kan. Itu kan suaranya Wulan bisa tembus masuk ke sana. Sancaka, Wulan lah ya. Teriakan Wulan. Padahal itu suaranya siapapun nggak bisa tembus. Bahkan di adegan awal yang pejabat yang awal itu kan kita lihat ada satpam, "Bapak jangan ke sana," waktu dia mau lompat itu suaranya nggak kedengeran. Tapi suaranya Wulan itu somehow bisa masuk ke pikirannya Sancaka karena Wulan memiliki kekuatan telepati sebagai seorang merpati. Dan ini hal yang menyelamatkan Sancaka, yang menyadarkan dia, tapi nggak dijelaskan secara gamblang, nggak ditunjukkan secara vulgar gitu loh. Mungkin Tangguh juga bakalan sama, dia bakalan punya peran seperti itu juga di saat-saat genting yang akhirnya kekuatan Sembrani menyelamatkan keadaan. Aku mikir kayak berani ya. Tapi, ada kekuatan Sembrani ini yang nanti mungkin kita lihat ini akan menyelamatkan keadaan, tapi nggak akan aktif 100% atau mungkin dianya sadar, aku jadi superhero nih. Nggak bakalan kayak gitu, atau mungkin dia jadi kostum. Menurutku nggak bakalan. Mungkin akan aktif secara dia tidak sadar, tapi bakalan aktif buat menolong. Ya, menurutku kenapa harus Tangguh di situ, menurutku karena itu. Kalau Mas Private, kenapa harus ada Tangguh alias Tangguh? Jagoan Sembrani. Si Jeffrey Nicole ya akan pakai alter ego lah istilahnya, alter ego dari Sembrani ya. Karena gini, setiap format film hero ya kan pasti akan memperkenalkan karakter-karakter di awalnya yang sama, yang terkoneksi lah istilahnya gitu kan. Dan ya kenapa mesti dia ya, mungkin karena ya tadi tuh ya bisa jadi ya tadi karena sidekick, atau gue juga kepikiran tadi sebelum diliatin sama trailer itu bahwa jangan-jangan si Alanan ini juga punya tangan kanan ya kan, tangan kanan yang gue pikir kok bukan Zack Lee ya gitu kan, karena kan Zack Lee kan di akhir kan dia adalah orang yang dia ngebukain pintu mobilnya Sri Asih lah gitu kan. Kan dia akan datang kepadamu Sri Asih, dia bilang gitu kan. Masih ingat banget tuh gue tuh kalimat itu. Nah gitu, kenapa nggak Zack Lee aja gitu ya kan. Ya oke, berarti apakah Zack Lee ini adalah orang kedua yang jadi sidekicknya, atau mungkin tangan kanan ya, bukan sidekick tapi tangan kanan lah ya, tangan kanannya Alana setelah Jeffrey Nicole gitu. Setelah Jeffrey Nicole, karena Jeffrey Nicole kan rumor beredar dan teori segala macam kan dia jadi Sembrani kan gitu. Nah mungkin karena Sembrani ini udah akan memakai identitas itu, jadi si tangan kanannya beralihlah ke Zack Lee ya kan. Aku pikir gitu, kalau memang dia adalah seorang sidekicknya ya harus diperkenalkan sekarang. Menurutku ya harus diperkenalkan sekarang. Walaupun memang gak akan 100% ketika gue akan punya kekuatan, mungkin sangat lucu ya kalau kita ngelihatnya gitu ya, karena kan perjalanannya panjang nih gitu kan, sangat lucu kalau misalnya prosesnya segamblang itu gitu. Untuk urusan Tangguh, gue sih masih percaya dia akan memakai alter ego Sembrani, tapi
untuk proses diperkenalkannya udah betul sekarang karena kayak itu menceritakan bahwa lo saat ini mau nggak jadi teman gue, alias teman gue sekaligus tangan kanan gue, misalnya gitu kan, gitu. Setelah dia pakai identitas Sembrani, barulah si Zack Lee yang kita lihat di mid credit scene-nya Gundala gitu. Nah, makanya harus diperkenalkan sekarang, memang udah waktunya.